Kita memberikan perawatan seperti yang dilakukan di kandang kami, paling tidak kita mandikan 1 kali dalam 1 bulan. Kita jemur selama 30 menit, kita berikan suntikan vitamin, itu termasuk perawatan. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua, sahabat sapi. Saya Dr. Taufan, owner dari Barokah Farm Kediri. Yang kali ini saya akan bercerita tentang apa langkah-langkah yang harus diambil dalam memulai usaha peternakan, baik itu ternak kambing maupun domba ya. Jadi kalau kita beternak tentunya kita juga harus punya persiapan-persiapan. Jadi saya harapkan nanti dengan saya bercerita ini rekan-rekan punya gambaran langkah-langkah apa yang harus disiapkan untuk memulai beternak. Oke ya. Kalau dalam kamus kami Barokah Farm itu yaitu 3 pilar peternakan atau yang biasa kami singkat 3P ya. Jadi 3P, oke. Saya akan menjelaskan di papan tulis ini supaya lebih mudah untuk dilihat rekan-rekan ya. Oke, 3P. Jadi saya buat 3 pilar itu saya istilahkan 3P. Ya. 3P yaitu P yang pertama adalah tahap persiapan. P yang kedua adalah tahap perawatan, dan P yang terakhir adalah pemasaran. Oke, ya. Jadi ada 3P, 3 pilar utama. Kalau saya boleh menyampaikan seperti itu, yaitu 3 pilar utama dalam memulai bisnis atau memulai ternak. Yaitu P yang pertama adalah tahap persiapan, P yang kedua adalah perawatan, dan P yang ketiga adalah pemasaran. Ya. Oke, saya akan menjelaskan lagi. Jadi persiapan. Persiapan itu yang perlu kita perhatikan adalah persiapan mengenai pakan kita, persiapan mengenai kandang kita, dan persiapan mengenai apa-apa yang akan kita ambil, jenisnya, dan yang terakhir adalah konsepnya, mau kita arahkan kemana ya. Jadi perawatan itu kita pecah lagi. Oke, untuk persiapan adalah persiapan yang pertama adalah persiapan pakan, persiapan yang kedua adalah persiapan kandang, persiapan yang keempat adalah persiapan jenis kambing maupun dombanya ya. Jadi ini harus kita tentukan ya. Jadi ini harus kita tentukan. Dan yang terakhir adalah konsepnya, breeding atau fattening. Nah, oke. Mohon maaf ya tulisannya agak jelek. Bukan agak jelek tapi jelek. Tapi tidak apa-apa, mohon maaf, nanti akan saya jelaskan. Jadi P untuk persiapan yang pertama adalah persiapan pakan. Persiapan pakan. Jadi sebaik-baiknya ternak adalah ternak yang tercukupi pakannya. Pakan mau kita menanam sendiri atau kita beli, monggo, terserah bagi rekan-rekan mana yang paling mudah ya, paling gampang. Jadi persiapan pakan harus kita tentukan dulu. Kita menanam dulu hijauan.
atau kita membeli limbah-limbah yang murah, mungkin yang saat panen raya kangkung atau kulit kacang hijau kita beli. Itu untuk pakan. Jadi kita harus siapkan pakan dulu. Pakan rata-rata untuk kebutuhan kalau kita mau pakan full hijauan itu kurang lebih 1 ekornya itu butuh luasan 6 ru atau sekitar hampir 90 meter persegi. Itu yang kita butuhkan ya. Itu untuk pakan. Persiapan yang kedua adalah kandang. Jadi kita harus menentukan kandang kita mau dibuat seperti apa. Nah, kandang itu memang erat hubungannya dengan nanti yang poin yang terakhir, yaitu jenisnya. Ya. Kandang kita mau kita buat secara komunal atau kita buat secara baterai. Ya. Kalau penggemukan seringnya kita pakai baterai, tapi kalau kita breeding mungkin komunal lebih baik karena lebih sederhana, lebih praktis dengan cara sistem komunal atau koloni. Ya. Terus untuk yang berikutnya adalah jenisnya. Kita menentukan dalam ternak itu kita tidak bisa ujuk-ujuk. Kita harus menentukan dulu yang kita beli ini jenis kambing atau domba. Yang kita rawat nantinya itu jenis kambing apa atau jenis domba apa, itu harus kita tentukan dulu ya. Jadi kita ibarat kalau kita mau beli mobil, kita harus menentukan dulu, oke, saya mau beli mobil untuk angkutan umum, berarti kita ya beli yang bukan pickup. Oh, saya mau beli mobil untuk angkutan barang, ya pasti kita pilihannya pickup. Seperti itulah, harus kita tentukan dulu pilihannya ya. Jadi setelah kita bisa menentukan pilihannya, oke, saya memilih kambing Etawa untuk ternak. Oke, itu harus kita tentukan pilihannya itu. Dan yang terakhir yaitu tentang konsepnya. Saya Etawa, saya mau ternak itu saya bagaimana? Mau saya ambil susunya, mau saya buat untuk kontes, atau mau saya penggemukan. Jadi itu. Jadi ibaratnya kalau kita bagi menjadi 2 pilihan, yaitu kita ternak ini mau breeding atau mau fattening atau kombinasi. Jadi itu harus kita tentukan. Itu masuk di tahap persiapan ya. P yang kedua tadi adalah perawatan. Ya, P yang kedua perawatan. Perawatan itu ada 2 macam. Perawatan sehat dan perawatan saat sakit. Ya, perawatan saat sehat dan perawatan saat sakit ya. Nah, kenapa perawatan saat sehat penting? Istilahnya itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi perawatan saat sehat itu yang kita butuhkan adalah kita memberikan perawatan seperti yang dilakukan di kandang kami. Paling tidak kita mandikan 1 kali dalam 1 bulan. Kita jemur selama 30 menit, kita berikan suntikan vitamin. Itu termasuk perawatan dalam kondisi sehat ya. Terus yang kedua adalah perawatan saat kondisi sakit. Saat kondisi sakit, saat ada kutu, saat kena mencret atau kena batuk pilek, itu adalah perawatan saat sakit ya. Jadi itu harus kita perhatikan. Jadi untuk mendeteksi kambing sehat atau sakit itu sangatlah perlu. Pengalaman saja kalau di kandang kami, saya biasa mentugaskan anak kandang itu untuk mengecek kesehatan itu di setiap paginya. Kenapa pagi? Karena pagi hari sebelum kambing makan itu kondisi sangat kental sekali, karena jelas apabila ada kambingnya sakit itu sangat jelas sekali saat di pagi hari sebelum dikasih makan. Jadi benar-benar kita tahu, kita bisa mengecek kesehatan kambing itu dari kotorannya atau dari tingkah lakunya. Dan nanti setelah pagi hari kita cek semua. Kalau ada yang sakit, biasanya saya berikan treatment, saya berikan suntikan atau penanganan itu setelah makan. Jadi nanti setelah makan pagi, baru nanti kita kasih terapi. Ini yang untuk P yang kedua. Dan P yang ketiga adalah pemasaran. Oke, pemasaran itu saya bagi 2. Pemasaran secara online dan offline ya. Jadi pemasaran itu ada 2. Nah, ini pemasaran ini yang biasanya luput. Biasanya para peternak tidak memperhatikan itu. Jadi mereka hanya ibaratnya pokoknya ternak, nanti pemasaran nanti.
nanti diserahkan ke Belantik, ke pedagang lokal seperti apa. Nah, untuk para peternak milenial katakanlah, itu mungkin dengan keterbatasan waktu seperti saya, misal dengan aktivitas yang banyak, tidak mungkin saya akan menjual ke pasar atau kita jualan secara offline, tetapi saya jualnya secara online yang bisa saya ambil di sela-sela aktivitas saya yang lainnya. Jadi pemasaran itu kalau di kami saya bagi dua, pemasaran offline dan pemasaran online ya. Pemasaran offline lewat Belantik, kita bawa ke pasar, kita jualan langsung, itu offline. Kalau online kita nanti bisa tinggal foto, upload di Facebook, di WA maupun Instagram maupun di konten-konten YouTube, itu kita pemasarannya online. Nah, sekarang selama pandemi ini ada keuntungan tersendiri bagi para peternak yang memasarkan secara online, karena penjualan online atau pasar online lebih bisa diterima daripada dulu saat sebelum pandemi. Dulu saya pernah mengalami awal-awal jualan online di tahun 2014. Itu kita jualan online, foto kambing kita upload di Facebook, itu masih merupakan hal yang agak tabu ya, agak tabu dalam arti masih belum bisa diterima, agak sulit. Kok ini jualan kambing kok lewat foto, lewat video, itu agak sulit. Terus yang kedua, dulu ekspedisi kambing tidak seperti sekarang. Dulu itu saya 2014, 2015 itu saya mau kirim kambing 1 ekor ke daerah Jakarta. Itu ekspedisinya yang bisa hanya lewat kereta. Harus kita buat box dulu, kita peti. Kita harus menyesuaikan jadwal keretanya berangkat jam berapa. Nanti customernya harus mengambil di stasiun. Itu lebih lama, lebih prosesnya lebih panjang. Tapi di era sekarang, ekspedisi banyak sekali. Sangat dimudahkan. Kita mau kirim dari Jawa Timur ke Jawa Barat, itu sangat mudah. Ekspedisi banyak sekali dan sangat murah. Sangat murah. Jadi untuk pengiriman tidak ada masalah. Dan kemarin saya kirim untuk kambing 1 ekor ke Aceh, itu sangat bisa. Kalau dulu sangat sulit, sekarang ekspedisi gampang. Kita pakai pesawat sampai sana. Jadi oleh sebab itu, menurut saya bagi peternak-peternak milenial atau peternak-peternak yang tidak banyak waktunya ke pasar, itu salah satu solusi dalam hal pemasaran. Yang mana kita harus lebih mengenal online, kita pasarkan lewat online, kita foto, kita beri spesifik yang jelas, aturan main yang jelas, sehingga customer walaupun tidak datang ke kandang kita, tetapi mereka puas dengan deskripsi yang kita berikan. Jadi ibaratnya foto sesuai dengan barangnya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu tadi 3P ya. 3P yang kami ringkas, menurut kami itu sudah mewakili dari banyak hal yang harus kita siapkan, yaitu dengan 3 pilar utama dalam hal peternak, yaitu saya ulangi, P yang pertama adalah tahap persiapan, P yang kedua adalah perawatan, dan P yang terakhir adalah pemasaran. Kira-kira seperti itu gambaran dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa saja yang harus disiapkan, pakan apa yang harus diberikan, terus pemasarannya seperti apa, strategi-strateginya seperti apa, silakan ketik di kolom WA. Bisa kirim WA ke saya atau diketik di kolom komentar, nanti di share di channel Sahabat Sapi. Nanti pertanyaan-pertanyaan kami usahakan untuk kami jawab satu persatu ya. Apabila memang pertanyaan itu sangat menarik, memungkinkan untuk kita jawab dalam bentuk konten. Oke, para sahabat ternak, sahabat sapi dimanapun berada, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ini sharing, jadi mungkin kalau ada beda-beda pendapat, beda prinsip, monggo. Ini kami hanya sebatas bercerita tentang konsep yang kami jalankan di peternakan kami. Dan kami pun juga masih tahap belajar terus belajar, karena juga masih baru berjalan sekitar 7 tahun ini, sehingga waktu 7 tahun juga masih merupakan waktu yang sangat singkat untuk sebuah peternakan. Sehingga kami harus terus belajar dan belajar untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih para penonton setia Sahabat Sapi di mana berada. Salam dari saya, maju terus peternakan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you were safe and that I will see you soon. If I can lay down beside